Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi, sobat podcast presisi itu Mas Polda Sulawesi Tengah. Pada pagi hari ini kita kehadiran 3 narasumber yang nantinya akan membahas tentang bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan yang selama ini telah dilaksanakan oleh jajaran Polda Sulawesi Tengah. Tugas ini tentunya merupakan panggilan tugas yang cukup luar biasa karena melebihi tugas pokok daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam masa pandemi COVID-19 untuk kita ketahui bersama, kepolisian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup luar biasa tentang sosialisasi protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan vaksinasi, bagaimana turut mendukung ekonomi nasional, kemudian memberdayakan Satgas Pangan. Dan saat sekarang ini kepolisian, dalam hal ini termasuk Polda Sulawesi Tengah, telah dipercaya untuk turut membantu pemerintah di dalam menyalurkan bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, kepada warung maupun nelayan. Untuk mengetahui hal-hal itu, tentunya siapa yang berhak mendapatkan, bagaimana kriteria pendataan dan lain sebagainya, ini nanti akan diulas oleh para narasumber kami. Yang pertama, ini beliau adalah pejabat utama di Polda Sulawesi Tengah, yaitu Komisaris Besar Polisi Singgih Rahmanto SIK. Beliau adalah Kabid Keuangan Polda Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Bapak. Sehat, Komandan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian sumber kedua adalah Bapak Kasat Bimas, yaitu Inspektur Polisi 1 Ibtu Ansar Lomuan, Kasat Bimas Polres Sigi. Assalamualaikum Pak, sehat Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat walafiat. Kemudian tidak kalah pentingnya, beliau ini yang berperan sebagai operator dan sekaligus untuk melakukan pendataan ya kepada warga, khususnya sebagai sampel ini, karena ada beberapa Polres yang menyelaksanakan kegiatan ini. Jadi kita ambil salah satunya adalah Polres Sigi sebagai Polres terdekat ya. Di sini adalah Pak Ripka S. Lomba. Ya. Baik, saya kira tidak perlu panjang-panjang apa yang menjadi pengantar kami. Mungkin langsung kepada, mohon izin Pak Kabid Keuangan, mungkin supaya memberikan pemahaman secara umum ini, Pak, mohon izin terkait dengan bantuan tunai yang dipercayakan kepada Polri, ya, mungkin tentang latar belakangnya, kemudian kepada siapa-siapa yang berhak menerima dan lain sebagainya, termasuk mungkin Polres-Polres yang diberikan tanggung jawab, karena kita lihat atau kita ketahui sesuai data yang ada, ini tidak semua Polres sepertinya, hanya beberapa Polres yang ada di jajaran Polda Sulawesi Tengah. Mohon izin, kemudian. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu kepada kita semuanya, pada masyarakat banyak di luar. Ada beberapa beliau sampaikan di program kerja kepolisian, terutama kepolisian Polda Sulawesi dalam rangka membantu pemerintah menyalurkan bantuan. Ya. Yang pertama, kita nggak lepas dari bencana ya, bencana pandemik ini. Mungkin dampaknya banyak sampai sekarang ya. Termasuk kemarin ada kelangkaan minyak goreng. Ada kebijakan pemerintah juga untuk memberikan bantuan, dan sampai sekarang pihak Polres yang menyalurkan bantuan, Polda Sultan sudah kegiatan dalam rangka untuk melakukan bantuan, yaitu bantuan PKLWN tambah N, karena tahun lalu sudah pernah juga dua Polres melaksanakan, dan dua Polres ini tidak ada nelayan. Tahun ini kita nelayan. Jumlahnya dari program ini adalah 600.000 per orang yang terima ini untuk
program yang pertama. Yang kedua, karena ada kelangkaan minyak goreng, harganya mungkin naik atau sebagainya, permasalahan yang banyak, itu ada subsidi juga, bantuan minyak goreng, bantuan pangan. Kita istilahkan di polisi ini batai KLWN 2, yang kedua ini jumlahnya sebesar 300.000. Jadi kalau mungkin orangnya yang terima itu PKLWN yang program pertama 600.000 sama nelayan, yang PKLU yang ini yang untuk minyak ini khusus untuk apa namanya PKLW sama N juga. Jadi kalau mungkin terima sama-sama PKLW dan nelayan ini jadi 600 sama 300 bisa 900.000. Tapi targetnya beda-beda karena targetnya di program pertama itu per Polres beda-beda ya. Totalnya di Polda Sultan target yang PTLW ada 66.000 terbagi di 4 Polres, yaitu Polres Morowali Utara, Polres Parigi Motong, Polres Donggala dan Morowali. Masing-masing targetnya per Polres ada 16.500. Itu yang bantuan yang 600.000 atau PKLWN pertama. Untuk bantuan pangan atau PTKLWN yang kedua itu tambah lagi 3 Polres, yaitu Polres Sigi, Bangke dan Bangke Kepulauan. Target total adalah 39.776 orang penerima. Itu yang menjadi beban kita karena tanggung jawab kita harus menyalurkan sebesar itu. Sementara ya tugasnya nanti dijelaskan oleh Kasat Bimas dan Polres yang melaksanakan pendataan dan penyalurannya. Kami di Polda, Satgas Polda hanya terutama di keuangan menampung uang dari Mabes Polri, terus kita menyalurkannya ke Polres sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Latar belakangnya mungkin ya teman-teman barangkali sudah tahu tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng tadi bahwa ada beberapa program pemerintah yang mungkin untuk mendukung polisi, hanya mendukung pemerintah. Mudah-mudahan ya apa dampak dari pandemik, dampak dari kelangkaan BBM bisa tidak langsung terkena ke polisi emang, tapi situasinya mungkin bisa mengarah ke Kamtibmas dan sebagainya. Kami harapkan ya mungkin dari alokasi anggaran ini yang ada pihak Polres, terutama misalnya yang hadir Pak Sigi ya, bisa menyalurkan sampai ke orang yang berhak menerima sesuai dengan kriteria. Karena kami bekerja ini pasti ada dasar aturannya, ada perintahnya. Terutama kepolisian juga ada keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 372 Romawi 2002, yaitu tentang mekanisme penyaluran. Ada semuanya di sini. Jadi siapa yang berhak, mekanisme seperti apa, nanti ya Polres yang melaksanakannya. Intinya Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sultan dan Polres penyalur ini bisa ikut berperan lah dalam rangka membangun ekonomi, membangun yang situasi sekarang mungkin dampaknya lebih cenderung ke ekonomi, tapi mudah-mudahan dengan ekonomi yang bagus ya Kamtibmas juga suatu sosial yang bagus juga. Barangkali itu dulu secara umum aja. Mohon izin mungkin berdasarkan evaluasi sampai dengan hari ini atau mungkin terakhir kemarin ya, hari kemarin itu dari target yang 66.000 maupun 39.000 sekian tadi itu sudah tercapai berapa persen yang tersalurkan? Ini Polda Sultan ya. Polda Sultan itu kan PTKLWN 1 dan PTKLWN 2. Yang kedua itu tadi bantuan pangan itu minyak goreng. Yang 600.000 itu dari target 66.000 orang sudah terverifikasi data karena kita ada sistem yang harus baru 5.600 sekian ya. 39.000 ya. Masih kerja keras nih teman-teman Bimas ini ya, input data sama operator karena terverifikasi baru 39.000 untuk PTKLWN 1 dari target 66.000. Jadi masih banyak, gara-gara hampir separuh yang harus diinput, nanti terverifikasi. Dengan data terverifikasi ini nanti teman-teman bisa menetapkan penerima dan meminta anggaran. Kalau ada alokasi anggaran ya nanti didistribusikan sesuai dengan yang penetapan penerima itu. Target yang sudah tercapai sampai sekarang untuk PTKLWN 1 persentasenya aja. Iya ya, masih banyak ini. Sisa targetnya masih
73%, masih jauh ya. Persentasenya masih 26%. Yang terlaksana ya? Ya, yang PTKWN 1. Karena satu kendalanya yaitu mungkin inputnya belum maksimal sesuai dengan target. Yang kedua, alokasi anggaran. Jadi kami sudah bermohon kepada Pusku atau ASOP di kepolisian di Mabes Polri melalui ASOP dan melalui Pusku, sampai sekarang anggaran belum diterima karena alokasinya itu dilihat dari sistem. Kalau ternyata sistem belum ada cukup terverifikasi ya uang nggak dikirim. Makanya harapan besar saya sebenarnya dari pihak kepolisian, resort atau mungkin polsek atau babi kamtimas yang ada di sekitar itu input data biar pas. Kalau pas mungkin uangnya cepat. Tapi alokasi uang yang sudah terkirim yang PTKW 1 adalah 10 miliar 500. Takutnya juga. 10 miliar itu kan banyak juga. Bagi 600. Tapi ini kan uang sudah habis di saya, sudah dialokasikan ke anggota. Cuma kalau cukup anggota, cukup untuk input data mungkin bisa. Untuk PTKW 2 atau bantuan pangan yang 300.000 yang minyak goreng, targetnya adalah 39.776 target yang harus diserahkan ke masyarakat. Dilaksanakan keempat Polres tadi ditambah dengan Polres Sigi, Polres Banggai dan Banggai Kepulauan. Targetnya sekitar 300.000 yang terlaksana alhamdulillah 51%. Sisa target masih 51 juga. Jadi separuh sebagainya alhamdulillah. Ini yang alokasi anggaran kalau dipikir masalah uang kok Pak ya. Uangnya yang sudah 100% sebenarnya untuk Sigi, harusnya Sigi 100% karena uang sudah 100%. Banggai dan Bangkep yang Polres tambahan ini semuanya uang sudah 100%, kecuali yang Polres awal tadi bisa menyalurkan, nanti bisa juga nanti penerima tuh terima bantuan yang pertama 600 ditambah 300, berarti bisa terima nelayan ngomongnya di Donggala bisa terima 900.000 gitu. Kali bantuan. Iya. Tapi yang penting harapan saya jangan ada masyarakat yang merasa kecewa ya. Pasti mungkin kok lambat ya. Memang prosesnya agak lama mungkin karena kendala di lapangan banyak. Yang kedua ya masyarakat harus tahu juga bahwa tugas teman-teman Bimas, teman-teman Polres mungkin banyak selain karena kemarin kan ada kegiatan pengamanan puasa, kegiatan mudik dan itu mungkin agak kendala itu. Walaupun targetnya kemarin tuh bantuan minyak itu ada batas waktunya sebenarnya sampai akhir April lah ya, sebelum masuk Lebaran harus selesai. Tapi sampai sekarang ya, Sigi masih ada. Donggala sama ini yang udah habis uangnya. Tapi alhamdulillah lah. Yang penting nanti lanjut lagi mudah-mudahan karena ini bantuan menurut informasi karena polisi kan cuma nyalurkan aja nih Pak. Setiap 3 bulan terima lagi nanti. Jadi dijaga nanti 300.000 yang bantuan pangan untuk minyak goreng. Setiap 3 bulan terima satu-satu. Tapi nggak tahu juga. Yang penting sekarang aja dulu. Cara yang 3 bulan ke depan nanti nggak tahu juga. Sepatu ada berubah lagi karena sudah situasi sudah minyak goreng sudah stabil atau gimana. Kita tanya. Direncanakan 3 bulan sekali. Ini sebenarnya 300.000 itu untuk mencakup April, Mei, Juni. Demikian juga yang 600 tadi. Yang 600 itu bantuan setahun sekali. Oh, setahun sekali. Siap. Jadi setiap bulan untuk bantuan pangan itu 100.000 sebenarnya, tapi dirapel 300.000. Baik, untuk podcast presisi untuk diketahui bahwasannya terkait dengan bantuan tunai penerimaan penyaluran kepada pedagang kaki lima maupun warung ini Polda Sulawesi Tengah atau Satara, kemudian Polres Parigi Motong, Polres Donggala dan Polres Morowali. Sementara untuk bantuan tunai pangan yang dalam hal ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng tadi itu ada 7 satuan wilayah, yaitu Polres Donggala, Polres Parigi Motong, Polres Morowali, Polres Banggai Kepulauan, Polres Morowali Utara, Polres Banggai dan Polres Sigi. Untuk diketahui sahabat podcast presisi bahwasanya wilayah-wilayah di luar yang saya sebutkan tadi, program ini tidak hanya dilaksanakan oleh kepolisian, tetapi dari unsur TNI pun juga menyentuh kegiatan tersebut. Dimungkinkan
luar yang kami sebutkan tadi lah peran daripada TNI untuk menyalurkan bantuan yang sama. Sehingga sahabat podcast Presisi tidak tanya-tanya kenapa hanya Polres itu aja, ya kemungkinan itu nanti mendapatkan pelayanan atau sentuhan daripada teman-teman kita dari TNI. Kemudian dalam kesempatan ini kita juga ingin mendengarkan atau ingin tahu daripada pelaksana di lapangan ini, Pak Kasat Bimas ini, ya, karena beliau ini yang leading sektornya, ujung tombaknya untuk menyalurkan di lapangan, kemudian menyentuh kepada masyarakat langsung. Ini mekanismenya bagaimana ini Pak untuk di Polres tersendiri? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Komandan saya dari Kabid Keuangan, kemudian dari Humas yang sudah mengundang kami ke sini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk bisa menyampaikan mekanisme penyaluran dana ini. Jadi kami dari Polres Sigini diberikan bantuan ini sejumlah sekitar 3.000 yang harus kami salurkan dengan jumlah dana sekitar 900 juta. 900 juta. Yeah. Nah, dalam penyalurannya ini kita ada tiga bak, kemudian sat, kemudian si. Jadi bak Kabak Ops, kemudian dari Humas dengan Kasih Keuangan. Yang dalam perannya ini untuk Bak Ops tugasnya adalah untuk sebagai operator. Namun karena kekurangan personil operator ini dibantu juga dari Humas, termasuk saya punya Kaurbin yang berperan di dalam untuk penyaluran dalam penginputan data. Yeah. Nah, kemudian Bimas ini adalah rekan-rekan kita yang bekerja keras di lapangan adalah Babin Kantipmas. Babin Kantipmas yang berjumlah ada 127 orang di wilayah Polres Sigi. Mereka inilah yang mendata. Nah, kemudian setelah didata dengan ketentuan pada saat itu yang ada ketentuan bahwa kita harus mencapai pendataan itu 500 orang, kemudian bisa dicairkan dananya. Seperti itu. Jadi Babin Kantipmas ini itu mengejar target yang harus didata itu sekitar 500 orang, kemudian bisa cair anggarannya itu, baru kita bisa menyalurkan. Di samping juga kita juga harus dikejar dengan waktu. Target yang kita harus kejar sebelum Lebaran itu masyarakat sudah harus menikmati. Yeah. Uang ini mereka sudah harus menikmati, yang sebagaimana tadi kemudian sudah jabarkan bahwa dana ini dia berjumlah 300.000 yang terdiri dari setiap bulan itu dibayarkan 100.000 sebetulnya, tapi dibayarkan pada awal bulan April itu. Yeah. Dibayarkan pada bulan April. Nah, karena sesuai dengan apa tadi permasalahannya kan karena menanggulangi kelangkaan minyak goreng tadi. Menanggulangi kelangkaan minyak goreng. Namun memang di sini sangat luar biasa, masyarakat agak senang dengan adanya bantuan ini. Namun ada juga hambatan atau kendala yang ditemukan oleh warga oleh Babin Kantipmas ketika melakukan pendataan itu, karena ketentuan orang-orang ataupun warga yang menerima ini mereka belum pernah menerima bantuan sama sekali seperti itu. Jadi ketika masuk aplikasi, kalau memang warga kita ini sudah pernah menerima bantuan, otomatis akan tertolak. Nah, sehingga nama aplikasinya apa itu Pak? Aplikasinya Presisi. Aplikasi BTP. BTP Presisi. BTP Presisi. Presisi. Nah, di situ kadang-kala masyarakat ini sudah pernah menerima bantuan, mereka itu kadang-kala ada bahasa-bahasa yang disampaikan kepada Babin Kantipmas bahwa kita ini tidak pernah menerima bantuan. Yeah. Kita tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Yeah. Tapi ternyata setelah masuk aplikasi tertolak. Ternyata mereka ini sudah pernah menerima bantuan. Oh, artinya mereka sudah menerima bantuan. Sehingga kita sampaikan kepada teman-teman Babin yang di lapangan, pada pendataan itu jangan coba-coba atau jangan memberikan iming-iming bahwa Anda sudah setelah didata sudah harus menerima. Yeah. Nah, itu kita sudah sampaikan seperti itu. Nah, itulah kendala. Nah, ternyata mereka sudah pernah menerima bantuan. Yeah. Jadi setelah kita memberikan pemahaman, mereka paham bahwa memang ketika mereka sudah pernah menerima bantuan, itu akan tertolak. Jadi harapannya sasaran bantuan ini kepada penerima yang belum pernah sama sekali menerima bantuan.
Nah, seperti itu sesuai dengan pembekalan yang kita dapatkan dari Polda. Nah, itu. Jadi tugas kita mendata Babin Kamtipmas. Ketika mereka sudah mendata dan memang sudah masuk aplikasi, maka kita berikan lagi dia undangan. Nah, kita potong dulu Pak, dalam hal pendataan ini kan persoalannya kan ini menggunakan sistem atau aplikasi pakai aplikasi. Nah, bagaimana dengan ini mereka Babin Kamtipmas ini door to door berarti? Ya, harus door to door. Dan kita harus kejar waktu. Nah, persoalannya kalau di wilayah yang tidak ada jaringan ini, Pak. Ini kan jadi persoalan ini. Ya. Menyikapinya ini mungkin, ya. Pak Kasat. Jadi menyikapinya ini ada juga yang seperti apa namanya pilihan mode offline. Mode offline. Dari aplikasi itu ada pilihan online dan offline. Jadi untuk wilayah yang jauh dari jangkauan internet, kita bisa pakai mode offline-nya, bisa mendata dulu. Nanti setelah ada jaringan yang bagus lagi, kita bisa sinkronkan datanya. Jadi secara otomatis aplikasi yang mengatur. Oh, aplikasi yang mengatur. Ya, jadi kita isi data dulu di offline, nanti begitu dapat sinyal yang bagus, itu akan otomatis. Langsung kita sinkronkan, akan otomatis terdata masuk. Seperti itu. Seperti itu. Ya, silakan dilanjut. Setelah mereka sudah terdata memang masuk aplikasi, kemudian kita buatkan undangan. Nah, otomatis mereka warga-warga yang mendapatkan undangan ini, itu otomatis sudah akan menerima bantuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penyaluran bantuan ini kita lakukan ada 5 tempat. Kita yang harus datangi. Kalau kita undang ke Polres memang dengan jarak tempuh yang agak jauh, otomatis uang itu akan harus jalan. Seperti itu. Apalagi daerah Kulawi, daerah Palolo, kita yang harus hadir ke tempat mereka. Nah, jadi dari unsur Batops, kemudian dari Bimas bersama Babin Kamtipmas, nah kemudian yang dari keuangan yang membayarkan langsung. Nah, kemudian juga kita didampingi juga yang dari Polda untuk mengawasi langsung ini penyaluran dana tersebut. Alhasil alhamdulillah sekarang kita untuk Polres Sigli sudah mencapai 96,6%. Ya. 96% pencapaiannya Pak ya, yang sudah tersalurkan ya. Yang sudah tersalurkan. Sebetulnya kemarin itu sebelum Lebaran kita sudah harus salurkan dan memang sudah tersalurkan. Karena memang perintah Pak Kapolres kita harus dua upaya yang kita lakukan. Yang pertama targetkan dan kedua jadwalkan. Itu yang beliau genjot. Targetkan, jadwalkan. Jadi itulah yang kita genjot kepada Babin Kamtipmas untuk melakukan upaya-upaya untuk mempercepat. Namun ada kendala di sini kembali. Kendala penyalurannya. Mereka yang pertama ini sudah mudik kembali. Sudah meninggalkan tempat. Ada yang sudah ke Jawa. Nah, disitulah tantangan Babin Kamtipmas. Ketika Babin Kamtipmas mendatangi mereka sudah ada di tempat. Nah, disitulah kendala. Nah, sampai saat ini pun juga mereka masih ada juga yang belum menerima karena memang faktor mereka belum kembali itu. Belum kembali dari mudik. Seharusnya kita sudah harus salurkan ini kan tinggal berapa? Sudah seberapa lagi? Nah, di situ kendalanya. Mungkin ada upaya lain, mungkin semacam ditransfer atau dikirim, bisa nggak? Bisa. Karena memang pada saat penyaluran itu mereka harus foto langsung kan. Dia pegang KTP, pegang uangnya, dan itu persoalannya. Ini bisa tambahin Pak ya, masalah aplikasi. Siap. Jadi namanya aplikasi Pusku Presisi. Untuk mensikapi perintah Pak Presiden atau melalui Pak Kapolri dari pihak SOPS, koordinasi dengan kita sebagai penyalur menggunakan aplikasi Pusku Presisi. Jadi pengembangan dari Pusku Presisi yang kita gunakan di keuangan ditampung mekanisme yang ada di aturan Kapolri ini. Ditampung caranya dari pertama pendataan siapa yang berhak, basisnya NIK, KTP, selesai nanti terverifikasi melalui sistem. Nanti kalau sudah terima nggak bisa, nanti berikutnya data terverifikasi oleh pihak Polres, nanti ada penetapan minta uang kepada Kapolda dalam hal ini di Karop. Nanti Karop nanti perintahkan saya, tapi itu kirim sesuai dengan permohonan dari Polres. Nah, setelah dikirim, ini di dashboard nanti ada aplikasi juga kita di Polda, operator Polda kita transfer gitu. Uang dikirim melalui Bank BRI, karena kita pakai uang BRI di Bank BRI. Nanti secara sistem kita juga transfer gitu. Kita transfer nanti teman-teman mencetak surat undangan. Kalau kita belum baca transfer, walaupun uang sudah diterima oleh bendahara, nggak mungkin bisa dicetak undangan selesai
disampaikan mungkin Bapak Tipmas yang menyampaikan undangan kepada penerima itu. Setelah disampaikan nanti itu ada jadwal undangannya di mana. Tulis mungkin door to door boleh. Pelaksanaan sebenarnya tadi yang disampaikan teman-teman Polres tentang kewajibannya yang menyalurkan untuk mendokumentasikan itu canggih ini sekarang. Jadi kegiatannya satu bisa offline, tadi udah jelaskan, saya paham, berarti teman-teman sudah paham. Saya senang karena kan tanggung jawabnya saya sebagai pengguna aplikasi harus mentransfer ilmunya ke Polres. Karena Polres tadi sudah saya jelaskan, udah paham. Setelah ditetapkan, diundang, terus dihadir, nanti penerima difoto. Jadi foto semua dokumentasi, tanda terima uang, berita acara atau perwakunya, dokumentasi fotonya ada di aplikasi lagi, diinput lagi. Jadi Kapolri atau mungkin teman-teman siapa yang mau melihat benar enggak ini sesuai dengan orangnya, fotonya, KTP-nya ada dilihat di aplikasi. Jadi perwakunya tidak harus dibawa kemana-mana. Jadi bisa sini. Tadi kendala sebenarnya bisa diatasi. Pelaksanaan bantuan PT KLW ini kan sebenarnya yang ketiga. Yang pertama dulu tahun lalu diterima oleh Morowali Utara sama Polres Palu dalam hal ini karena ada level 4 waktu itu. Nah, yang dampak dari level 4 yang kena kemarin pertama kali Morowali Utara sama Palu yang terima bantuan. Waktu itu 1.200.000. Targetnya sudah tercapai juga. Alhamdulillah selesai. Tapi setelah hasil evaluasi dari situ, dulu tahun lalu tuh yang berat menyalurkan anggaran Polres adalah orang keuangan. Tapi setelah dievaluasi dan dilaksanakan oleh Polres-Polres lain juga cepat pelaksanaannya. Mungkin saran untuk Polres lain ya, kalau saya lihat kan Sigi sudah 96% ya, tinggal 118 orang aja mungkin yang pulang-pulang mudik tadi. Mungkin yang lama-lama yang masih jauh mungkin Bangke mungkin bisa menggunakan strategi itu. Babin Kaptimas dipercaya ngasih uang, tapi tanggung jawabnya tadi jangan disalahgunakan uangnya. Diterima, tanda terima, selesai didokumentasi masuk aplikasi. Kalau ternyata nggak ada internet ya pakai offline tadi, nanti offline selesai ada jaringan langsung sinkron. Nah selesai itu. Sekarang evaluasi dari kegiatan yang tahun lalu sudah ada perubahan, ada offline, bisa disalurkan oleh semua anggota yang menyalurkan. Tapi yang penting kepercayaan, sama kepercayaan pimpinan pada para babin atau petugas yang menyalurkan itu tidak harus orang keuangan atau bendahara keuangan atau mungkin yang harus menyalurkan. Sekarang cukup mereka yang penting nanti selesai. Itu sepintas Pak. Ada aplikasi namanya Pusku Presisi yang kita gunakan di keuangan untuk minta tunkin, untuk memonitor segala kegiatan keuangan yang ada. Sekarang dikembangkan lagi untuk membantu memfasilitasi penyaluran anggaran bantuan tunai. Alhamdulillah bisa lah. Biarkan aja cerita makanan piring ya. Itu udah nyambung nih. Kerja seperti itu, cuma kendala tadi bisa disikapi sebenarnya. Oleh Polres ini tidak harus orang keuangan yang menyalurkan. Teman-teman bisa. Ada terima selesai kan. Jadi untuk anggarannya menggunakan aplikasi Pusku Presisi sebenarnya. Anggaran dari Mabes Polri ini. Cuma alat bantunya ada difasilitasi oleh. Kalau untuk pendatanya tadi kan pakai aplikasi PT Presisi tadi. Itu namanya aplikasi Pusku Presisi. Oh, Pusku Presisi juga. Untuk menyalurkan itu namanya. Sama satu paket. Aplikasi dari saya terpakai untuk mereka juga untuk siap. Aplikasi Pusku termasuk Presisi. Untuk pendataan tadi kan? Iya, semua diinput. Dari prosesnya sesuai dengan mekanisme Kapolri ini, dari pendataan bisa offline, online bisa. Jadi tidak harus diundang teman-teman Babin Kaptimas, data, difoto, selesai udah masuk aplikasi. Termasuk nanti penyalurannya saluran door to door masuk aplikasi selesai. Maksud tadi untuk pertanggungjawaban penerima kan difoto dengan uangnya, dengan anunya, kemudian diinput di aplikasi tadi. Jadi mekanisme yang ada di peraturan Kapolri ini dimasukkan, ditampung di aplikasi itu dari proses pendataan sampai dengan proses dokumentasi perwaku tadi. Alhamdulillah. Luar biasa. Canggih sekarang makanya luar biasa. Saya terbantukan juga sini ya. Jadi nggak perlu Pak kayak kemarin ada ini di luar ya, mungkin ada bantuan vaksinator. Dampak ini kan ada tuh. Bantuan untuk nakes yang nyuntik itu berapa kali ada uangnya dari Polri ya. Tapi
tidak melalui aplikasi ini, jadi wah kita susah dari perwakilannya pun, waduh kita harus antar ke sana. Kalau sekarang kita lihat perwakilannya di sistem aja, jadi filenya yang hard copy-nya ya tetap disimpan, tidak perlu dikirim dari mana. Itu untuk mempermudah aja penyaluran soal dokumentasi. Ya, baik. Semakin seru nih kelihatannya pembahasan kita terkait dengan peran Polri dalam bantuan tunai PKLWN, ya sobat presisi sekalian. Tentunya di dalam menopang kegiatan ini tidak kalah pentingnya adanya peran daripada operator ya terkait dengan pendataan dan lain sebagainya, karena itu juga yang memastikan apakah data yang diinput tadi terverifikasi atau tidak. Nah, ini mungkin nanti dari Bribka Lomba ini ya bisa diceritakan pengalamannya, dan mungkin ini kan persoalannya berkelanjutan. Jadi kalau ada hambatan dan ini juga nanti bisa disampaikan lah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Pak Kadin Keuangan, Pak Kasih, tim dari Humas Sultan. Di sini saya langsung saja menjelaskan untuk mekanisme pendataan dan penyaluran. Saat pendataan ini untuk bantuan BTPKLWN 2 ini kita Polresigi dapat pemberitahuannya itu pada pertengahan bulan puasa kemarin, Pak. Jadi ada perintah langsung dari Mabes Polri harus tersalurkan sebelum Lebaran Idul Fitri. Jadi dengan waktu yang sangat singkat ini kita itu ada sosialisasi dari Mabes itu melalui Zoom meeting itu selama 3 hari, yang mana sangat minim sekali. Tapi saya kirim anggota saya. Siap. Dampingi. Karena waktu terbatas cepat, Pak. Sangat minim informasi bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penggunaan aplikasinya. Tapi kami selalu konsultasi dengan dari keuangan melalui Zoom meeting Pak Bribka Holudin. Jadi yang target 3.000 tadi itu semua polsek atau seluruh Polresigi. Seluruh Polresigi. Awalnya kita target 6.000 orang, tapi ada perubahan jadi 3.000 orang. Nah, di sini saya dipercayakan untuk mengelola ini produk ini jadi 3.000 orang ini, bagaimana caranya bisa cepat untuk tersalurkan. Jadi di Polresigi itu ada 5 polsek. Saya bagi per polsek jatah untuk pendataannya sesuai dengan jumlah warga yang ada. Jadi yang Polsek Biromaru itu kita perbanyak karena warganya banyak. Yang Polsek Kulawi kita agak kurangkan jatahnya karena kecil dengan wilayah-wilayahnya masih agak jauh. Alhamdulillah sampai sekarang itu 3.000 lebih yang verifikasi. Jadi kita sudah salurkan baru 2.882 orang. Itu pun dengan kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi selama ini kita libatkan juga Babin Kamtibmas, memang luar biasa. Kamtibmas kita mulai dari Pak Kasatbinmas mengkoordinir Babin untuk turun lapangan. Dengan cara kita kumpulkan para Babin itu melalui Kanitbinmasnya, kita bagikan aplikasinya, kita daftarkan di aplikasi Puskeu Presisi. Jadi seluruh Babin Kamtibmas di Polresigi kita masukkan untuk menginput. Karena mengingat waktu yang hanya 2 minggu. Kalau yang dari keuangan atau yang dari staf ops atau staf bimas yang turun, itu saya rasa mustahil untuk mengejar waktu yang telah ditentukan. Sudah melibatkan Babin. Alhamdulillah Babin juga respon, karena selama ini Babin ujung tombak di desa, Pak. Mulai dari bantuan UMKM, mulai dari penyaluran vaksin, penyaluran dana, segala macam itu Babin. Jadi Babin yang lebih tahu kondisi wilayah. Akhirnya mereka cepat mendata. Tapi situ ada untuk bantuan ini ada pengecualian. Di situ yang berhak menerima pedagang kaki lima, warung, kios. Untuk di sini belum ada nelayan, Pak. Jadi kita hanya warung dan kaki lima. Sini yang tidak bisa kita masukkan itu TNI Polri, PNS, ASN, pegawai BUMN dan BUMS. Nah, jadi selain itu kita tidak bisa data karena
memang yang berhak menerima ini warga-warga yang membutuhkan. Betul kan, kurang mampu ya. Siap. Jadi selama berjalan waktu pas selesai Lebaran itu kita target itu sudah tercapai 80% sekian. Ya. Kita mengejar lagi target lagi, pemberitahuan lagi dari keuangan Polda, kejar target lagi, masih bisa dilanjutkan. Akhirnya kita lanjutkan sampai sekarang. Ya. Sekarang untuk Sigit tidak mencapai 100% karena ada beberapa kendala. Yang pertama itu satu yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat Binmas, ada yang mudik yang belum balik yang sudah kita data, karena yang kita data kan kebanyakan dari Jawa Pak, dari luar kota yang pedagang gorengan, pedagang somai, yang buat gerobak, itu kita data semua. Ada yang pulang kampung sampai sekarang belum balik. Terus yang kendala berikutnya, saat pendataan itu ada selisih NIK, nomor induk KTP, karena itu nanti dari aplikasi langsung menolak. Jadi kita cek ada perbedaan nomor induk KTP, otomatis langsung kita tolak. Terus yang berikutnya ada perbedaan nama. Jadi nama kita koreksi lagi karena di aplikasi itu sangat teliti Pak. Di aplikasi Puskes Presisi sangat teliti sekali. Kesalahan satu huruf saja itu akan terbaca. Akan terbaca. Di situ yang kendalanya yang kita ada. Untuk yang berikutnya jaringan, memang banyak babin yang banyak juga yang mengeluh ini komandan, mohon maaf para babin. Tapi ya kita namanya manusia biasa, jadi wajar ada keluhan. Aduh Pak, kita ini naik turun ke gunung ini. Tapi masyarakat, ya demi masyarakat ini kita turun langsung. Saya bilang ya memang ini kita kerja polisi ini kerja itu demi kita punya keluarga juga, demi masyarakat juga. Jadi yang penting kita ikhlas, mudah-mudahan yang di atas yang balas kita punya usaha. Semoga penilai amalan ibadah. Amin. Kalau gitu Pak, so motivasi semoga penilai amalan ibadah. Karena anggarannya hanya nyalurkan untuk kegiatan lain. Tapi informasinya ada untuk kegiatan ini. Jadi siapa yang menyalurkan itu nanti ada anggaran. Mudah-mudahan. Hitungannya terakhir mungkin ya. Belum ada. Jadi di tempat saya nggak ada, belum ada uangnya itu. Untuk sekarang ini pengabdian tanpa batas dulu. Kepada para Babin Kamtibmas tentunya perlu kita berikan apresiasi ya, yang sudah berupaya berjuang untuk masyarakatnya yang mengalami beberapa kendala karena adanya beberapa persoalan terkait dengan dampak pandemi COVID-19, kemudian persoalan kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya. Ya, sehingga pemerintah telah mengucurkan anggaran bantuan yang dipercayakan kepada Polri untuk menyalurkan yang selama ini telah terlaksana. Dan untuk diketahui, untuk bantuan yang pedagang kaki lima dan warung ini dari target sebanyak 66.000 yang tersalurkan sebanyak kurang lebih masih 17.451 ya, dari target 66.000. Jadi masih sangat kecil sekali. Kemudian ini tentunya akan dipacu dengan peran daripada para babin dan kerjasama masyarakat ya, agar supaya anggaran yang sudah ada ini bisa segera tersalurkan. Kemudian untuk bantuan pangan terkait dengan kelangkaan minyak goreng tadi dari target 39.776 yang sudah tersalurkan 20.555 atau 51,68% ya. Sedangkan untuk angka di Polres Sigi sendiri ya, alhamdulillah sudah mencapai 96,07%. Mohon izin kemudian mungkin harapannya terkait dengan program ini untuk mengakhiri bincang-bincang kita di podcast Presisi Bitumas Polda Sulawesi Tengah terkait dengan bantuan tunai ininya, karena masih banyak hambatan atau kendala. Tentunya mungkin bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat maupun kepada institusi kepolisian, dalam hal ini Polres yang diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan. Izin sekaligus sebagai closing statement ini. Nah, siap.
ngomong sama sini atau mau kamera nih? Bisa sana. Mau kamera ya, kamera situ ya. Siap. Baik, alhamdulillah ya, ini sudah di penghujung ya acara ya. Siap. Katanya untuk closing juga. Yang penting, insya Allah ya, karena selalu kegiatan kepolisian itu pasti atas perintah pimpinan. Siap. Atas pimpinan itu atas kebijakan pimpinan negara juga tuh. Siap. Kita setia pada negara dan pimpinannya kan gitu kan. Jadi penyaluran anggaran ini mungkin tidak berdampak langsung dengan tugas pokok kepolisian, tapi hal-hal terkait dengan situasi Kamtibmas ada beberapa penyebabnya. Salah satu mungkin ya permasalahan di masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Untuk memperkecil untuk mempercepat mungkin harapan negara, kehadiran negara atas bantuan ini, polisi berperan serta di sini. Harapannya ya masyarakat bisa terbantukan itu ya, mengerti sehingga situasi Kamtibmas bisa saling menjaga. Gitu. Kalaupun mungkin wah kenapa saya tidak terima? Tidak semuanya langsung diterima karena sudah ada sistem juga. Kita bermain dengan sistem. Kalau sistem sudah orang diterima nggak mungkin. Atau ada kesalahan mungkin tadi yang bilang oleh operator ada kelebihan nomor NIK atau mungkin KTP belum di-update di Dukcapil lah, mungkin ya bisa perbaikan nanti bisa masuk. Tapi mungkin tidak semuanya yang terima target itu yang didatakan terima karena targetnya kan ada batasannya juga. Jadi mungkin harus maklum juga. Ya mudah-mudahan ya harapannya masyarakat bisa mengerti, bisa terbantukan sehingga membantu tugas kepolisian juga karena ini sebagai sarana kontak kita kan masyarakat. Jadi apapun bentuknya tugas yang dilaksanakan, apakah tadi vaksin dan terutama yang bantuan kepada PKL, warung dan nelayan, dan sekarang tambah dengan 300.000 untuk ya harapannya ya kita jadi mitra nanti. Jadi Babin Kamtibmas jangan merasa susah ya, memang susah, ini tugas pokok kita ya. Insya Allah lah ada nilai ibadah. Yang kedua, amin, ini jadi kemitraan kita. Jadi masyarakat yang terima bantuan ini mungkin merasa bahagia, pasti situasi keamanan bagus dan jadi teman kepolisian untuk menjaga Kamtibmas. Pesan saya kepada seluruh anggota yang melaksanakan kegiatan ini, baik di SIGI khususnya ini yang hadir di sini dan mungkin ada Polres lainnya, ya ini hati ibadah aja ya, ibadah. Insya Allah saya yakin lah situasi Kamtibmas kita bisa bagus bila kita ikhlas tadi ya, bila kita ikhlas. Mudah-mudahan ya insya Allah lah gitu ya. Apalagi kita pasca ibadah bulan puasa tuh nilainya berlipat-lipat. Waduh, kalau kemarin selesai 100% SIGI itu sebelum lebaran, lipatannya ganda pas menyalurkan. Pas Lailatul Qadar, wah pahalanya meningkat itu. Kalau masalah Dukop saya yakin lah, Dukop Kapolda, Dukop Pak Kapolri ada anggaran Dukopnya itu nanti segera turun. Tapi ya saya kita berdoa bersama. Mudah-mudahan turun. Saya kira itu aja. Kita harapkan bersama polisi hadir di masyarakat walaupun bukan tugas pokok, tapi saya yakin semuanya jadi mitra kita dalam rangka pengembangan fungsi Kamtibmas. Itu aja. Baik, terima kasih Sobat Presisi. Demikian closing statement diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Keuangan Polda Sulawesi Tengah dalam bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pemahaman seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi.